Bayangkan, seorang remaja dijual oleh saudara-saudaranya sendiri hanya karena rasa iri. Dari anak yang dicintai ayahnya, ia berubah menjadi budak di negeri asing, tidak memiliki uang, keluarga, ataupun masa depan. Dialah Yusuf. Namun yang luar biasa bukanlah bagaimana ia jatuh, melainkan bagaimana ia bangkit. Ketika menjadi budak di rumah seorang pejabat Mesir, Yusuf bekerja dengan penuh kejujuran. Apapun yang dipercayakan kepadanya selalu ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sedikit demi sedikit, majikannya mulai mempercayakan seluruh hartanya kepada Yusuf. Tetapi ujian yang lebih besar datang. Yusuf difitnah melakukan kejahatan yang tidak pernah ia lakukan. Tanpa pengadilan yang adil, ia dijebloskan ke dalam penjara. Sebagian orang mungkin akan menyalahkan keadaan. Namun Yusuf memilih tetap setia kepada Tuhan. Di dalam penjara pun ia tetap membantu orang lain, memberi nasihat, dan menafsirkan mimpi para tahanan. Tahun demi tahun berlalu. Sampai suatu hari, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang sehat ditelan 7 bulir yang kering. Tak seorang pun mampu menjelaskan arti mimpi itu. Barulah seorang pelayan mengingat Yusuf yang berada di penjara. Yusuf menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa panen yang melimpah. Kemudian disusul 7 tahun kelaparan yang sangat dahsyat. Namun Yusuf tidak hanya memberi tafsiran, ia juga menawarkan solusi. Selama 7 tahun kelimpahan, hasil panen harus disimpan dengan disiplin agar cukup menghadapi 7 tahun paceklik. Raja begitu terkesan oleh kebijaksanaan Yusuf. Hari itu juga, Yusuf dibebaskan. Bahkan lebih dari itu, ia diangkat menjadi pengelola seluruh perbendaharaan Mesir. Seorang mantan budak kini mengatur kekayaan salah satu kerajaan terbesar di dunia. Ketika masa kelaparan benar-benar datang, Mesir menjadi satu-satunya negeri yang memiliki persediaan makanan. Bangsa-bangsa lain datang membeli gandum. Kerajaan menjadi semakin makmur. Dan Yusuf dipercaya mengelola semuanya. Apa rahasia kekayaan Yusuf? Bukan keberuntungan, bukan warisan, bukan juga kekuatan politik, melainkan karakter yang tidak berubah oleh keadaan. Ia jujur ketika menjadi budak, tetap setia ketika dipenjara, bijaksana ketika diberi kesempatan, dan rendah hati ketika memperoleh kekuasaan. Yusuf mengajarkan bahwa kekayaan sejati tidak dimulai dari banyaknya uang, tetapi dari kemampuan mengelola tanggung jawab dengan setia. Karena seseorang yang dapat dipercaya dalam perkara kecil, pada waktunya akan dipercaya mengelola perkara yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya, seorang budak bisa berubah menjadi penguasa. Dan kisah Yusuf tetap menjadi salah satu pelajaran terbesar sepanjang sejarah. Karakter yang kuat seringkali menjadi fondasi dari kemakmuran yang bertahan lama.